Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Atira Friends. Masih bersama Namira Faisal. Hari ini Atira Talks bakalan ngobrol dengan Umi Ija dari TK Islam Atira Kajelalido, atau juga biasa kita kenal TK Islam Atira 1 Makassar. Betul. Karena letaknya di Jalan Kajelalido dan di wilayah Kajelalido ya. Nah, sebelum kita bakalan ngobrol bareng informasi seputar TK Islam Atira gitu ya Umi ya. Kalau di TK sapaannya Umi ya? Iya. Ibu, jadi bisa lebih apa sih, kayak anak-anak lebih hangat untuk lebih bisa nanti bersama, lebih akrab dengan guru-gurunya di sekolah. Iya. Nah, sebelum itu kita pengen ngajakin Atira Friends untuk nggak lupa klik subscribe channel Atira TV, dan jangan lupa juga untuk selalu dukung kita dengan like dan juga komen video-video yang ada di Atira TV. Back to Umi Ija. Yes. Siti Khadijah, akrab disapa Umi Ija. Gimana kabarnya Umi Ija hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Nami. Alhamdulillah, semoga Atira Friends juga sehat ya. Nah, hari ini spesial Umi karena kan kita sudah mendekat untuk penerimaan peserta didik baru. Untuk mendaftarkan anaknya di sekolah yang terbaik, banyak orang tua yang survei dulu, pengen tahu informasi tentang unit sekolah ataupun sekolah mana sih yang cocok dengan harapan orang tuanya. Dan di momen kali ini Namira ngobrol dengan Umi Ija, pengen ngasih tahu untuk Atira Friends informasi bagaimana pembelajaran yang ada di TK Islam Atira Kajelalido, kegiatannya apa aja, dan pastinya bagaimana sih proses-proses pembelajaran, bentuk pembentukan karakter yang ada di TK Islam Atira. Umi, kita dimulai dengan jaminan mutu dulu kali ya. Iya, boleh. Jadi kan ini ada beberapa jaminan mutu yang ada di TK Islam Atira. Ini Namira mau bacakan beberapa. Yang pertama itu pembiasaan yang baik, melakukan kegiatan sehari-hari dengan tanggung jawab, terbiasa bersikap sabar, terbiasa hidup bersih, hafalan surah, terus tuntas buku Umi jilid 3, berani tampil di depan publik, berbahasa Indonesia yang baik, dan mampu membaca secara sederhana. Kalau dilihat sebagian besar itu berfokus ke pembentukan karakter Umi ya. Bagaimana sih pembentukan karakter di TK Islam Atira sendiri Umi? Baik. Sebelum ke anak-anak Bu Nami, pembentukan karakternya itu mesti ke gurunya dulu. Oke, jadi kita ngobrol tentang SDM dulu ya Umi ya. Boleh. Bagaimana sih SDM yang ada di TK Islam Atira? Iya. Kalau secara kualifikasi pendidikan untuk SDM di TK Islam Atira itu memiliki kualifikasi pendidikan S1 PAUD, dan ada beberapa yang sementara lanjut untuk S2 PAUD-nya. Oke, jadi memang udah sesuai dengan pendidikannya. Dan untuk itu gimana sih mungkin pengembangan SDM yang ada di TK Islam Atira dalam proses pendampingan anak-anak nantinya, Umi? Ya, namanya guru, kalau apalagi di dunia pendidikan itu tidak bisa berhenti belajar. Terus belajar. Baik itu belajar yang difasilitasi oleh satuan sendiri atau unit sendiri, ataupun belajar yang difasilitasi oleh manajemen, khususnya di learning center. Dan infonya baru-baru kan kami baru magang nih dari Batutis nih. Jadi itu tambah lagi ilmunya, dan itu perlu di sharing lagi ke teman-teman. Oh, itu magangnya Batutis itu apa Umi? Mungkin ada Atira Friends yang belum tahu. Oh iya, kami magang di Batutis Al Ilmi, itu salah satu sekolah yang concern dalam
proses pembelajaran khususnya di sentra. Jadi model pembelajaran sentra itu concernnya ada di Batutus Al-Ilmi yang sebelumnya kami juga pernah belajar di Al-Falah. Oke, jadi memang untuk menambah informasi lagi, Ya, memperbarui lagi. Studi apa sih, studi tiru atau studi? Iya, studi tiru, semacam studi tiru. Iya, karena kan sesuai dengan metode pembelajaran yang diaplikasikan di TK sendiri, itu kita pakai metode pembelajaran sentra. Nah, ini yang mungkin jadi pertanyaan juga sama Atira Friends, Umi. Bagaimana sih metode pembelajaran sentra itu? Bagaimana bentuk pengaplikasiannya kepada anak-anak? Ya, sebenarnya tujuan paling utama pembelajaran sentra adalah membangun anak-anak untuk tumbuh menjadi adaptable. Oke. Jadi dia bisa mengadaptasi. Itu tujuannya, ya? Iya. Jadi kalau di kami itu anak-anak belajar dengan model pembelajaran sentra secara moving class. Oke. Jadi anak-anak akan belajar berpindah-pindah dari satu sentra ke sentra yang lain. Jadi anak-anak itu akan mengenal semua guru yang ada di TK Islam Atira. Jadi bukan cuma satu guru aja di kelasnya aja. Betul. Kemudian sentra-sentra yang ada yang kami buka di TK Islam Atira itu ada sentra seni, sentra impak, sentra balok, sentra persiapan, main peran, dan bahan alam. Ada 6 sentra. Nah, tadi kan Bu Nami sempat nanya nih bagaimana penanaman karakter. Di dalam proses pembelajaran sentra ini juga diintegrasikan pembentukan karakter anak-anak melalui pijakan-pijakan yang diberikan oleh guru-gurunya. Gitu. Disebut pijakan ya, Umi? Iya. Kalau untuk pijakan itu maksudnya seperti apa sih, Umi? Mungkin ada istilah yang kita belum familiar. Iya, pijakan itu adalah bagaimana guru memfasilitasi anak-anak dalam melakukan proses pembelajaran. Kebanyakan itu kan orang-orang dewasa itu suka banget tuh intervensi ke anak-anak, suka banget tidak sabar untuk nunjukin ini loh gitu. Tapi kalau di Atira tidak seperti itu. Jadi kami menggunakan pijakan-pijakan yang merangsang otak anak untuk berpikir, merespon apa yang ada di luar dirinya. Jadi dengan begitu maka otak anak itu terus berkembang seperti itu. Jadi itu bentuk penanaman karakter juga dalam apa sih metode sentra ya, Umi ya, dengan proses pijakan-pijakan itu. Nah, kalau selain dari sentra sendiri, Umi, untuk pembentukan karakter, ada hal lain lagi sih? Apa sih yang dilakukan di TK Islam Atira sendiri, Umi? Iya. Selain pembelajaran sentra dalam pembelajaran yang lain ya, yang non sentra di Walas itu banyak sekali yang ditanamkan. Mulai dari dia datang sekolah. Gimana contohnya? Ini struktur gedungnya di Atira itu kan ada lantai 1, lantai 2 gitu kan, anak-anak belajar di lantai 2. Kalau orang-orang melihat, waduh gimana ya, jatuh nggak ya gitu ya. Tapi anak-anak di Atira, mereka tahu bagaimana jalan menaiki tangga yang aman. Di sebelah kiri, antri, tidak tabrakan, tidak mendahului orang lain. Bagaimana dia tidak bertabrakan, ini juga ada proses bagaimana dia bisa mengontrol diri. Namanya body awareness gitu. Dan itu memang diajarkan dari awal, Om ya. Bagaimana proses untuk bisa menanamkan hal itu kepada anak-anak yang kita tahu bersama usianya masih dini ya, Om ya. Karena kan kalau di TK sendiri itu ya, kita ada mulai dari usia kelompok bermain itu di usia 3 tahun. 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Dan untuk TKA itu di 4 sampai 5 tahun. Di TKB 5 sampai 6 tahun. Bagaimana nih cara yang dilakukan TK Islam Atira untuk bisa menanamkan hal itu? Itu proses belajar anak usia dini itu kan bertahap dan berulang. Artinya segala sesuatu itu dilakukan dengan pembiasaan. Jadi bukan hanya diajarkan satu kali udah gitu ya, enggak. Tapi terus menerus berkelanjutan. Nah, dengan sendirinya ada tuh biasa peribahasa mengatakan Allah biasa karena biasa, Allah bisa karena biasa. Seperti itu. Jadi itu yang dilakukan untuk anak-anak kita untuk bisa nanti membiasakan apa yang ingin mereka nanti fasih ataupun paham dengan apa yang harus mereka lakukan. Nah, poin pentingnya apa tuh? Gurunya harus sabar. Nah, itu dia, Umi. Tapi kan kalau ngomongin soal
pembentukan karakter Umi. Selain dibentuk di sekolah, pastinya butuh kerjasama orang tua juga. Bagaimana sih bentuk kerjasama TK Islam Atirah dengan orang tua dalam proses pewujudan jaminan mutu ini Umi? Yang pertama, ketika mereka mulai memasukkan anaknya di Atirah, itu kami harus paparkan program kami apa sih setahun gitu ya, melalui kegiatan Welcoming Day. Dan di kegiatan Welcoming Day itu juga kami sampaikan ada jaminan mutu yang harus ditandatangani oleh orang tua. Jadi kita buat MOU nih teman-teman, MOU bahwa ini loh yang nanti anak-anak akan harus dicapai perkembangannya ketika dia belajar di TK Islam Atirah mulai dari kelompok A sampai kelompok B. Jadi jaminan mutu itu berlaku untuk yang belajar selama 2 tahun Bu Nami. Gitu. Jadi MOU itu yang jadi pegangan gitu. Yang tentu saja dari MOU itu ada koordinasi dengan orang tua. Jadi sudah jelas ada pemberitahuannya di awal seperti apa MOU itu, ketika orang tua sudah membaca dan sepakat, agree, tanda tangan, kami terima. Jadi bentuk harus ada kerjasama antara pihak sekolah, Ananda, dan pastinya orang tua yang melakukan pendampingan di luar dari jam sekolah ya Om ya. Nah, kalau tadi ngomongin soal jaminan mutu, pastinya untuk proses pewujudan jaminan mutu itu ada beberapa hal yang kita lakukan, terkhususnya dari TK Islam Atirah 1 Makassar melakukan, mungkin mulai dari kurikulumnya tadi sempat disinggung tentang metode sentra. Kalau untuk kurikulum sendiri secara umum nih, di TK Islam Atirah sendiri bagaimana sih bentuk kurikulumnya Umi? Kan untuk Atirah itu kan menggunakan kurikulum Merdeka terintegrasi IHES, di mana di dalamnya itu kalau kita tahu ya, kalau IHES itu di dalamnya ada kurikulum inti, yaitu di dalamnya ada QI GDP, pembentukan generasi Qurani, di dalamnya juga ada pembentukan bagaimana anak berperilaku secara Islami, bagaimana anak-anak belajar tahsin, bagaimana anak-anak belajar tafid, itu semua ada di situ. Nah, termasuk kurikulum nasional yang sekarang kurikulum Merdeka itu juga kita terapkan di TK Islam Atirah. Jangan lupa Bu Nami, kita punya baby house. Oh yes, benar banget. Jadi untuk unit TK Islam Atirah itu juga yang menaungi ya baby house Atirah, dan di Kajolalido ada baby house Atirah yang dimana kita menerima dari usia 3 bulan sampai 3 tahun. Nah, karena kita udah menyinggung tentang baby house, boleh dijelaskan dulu deh Umi, apa sih itu baby house Atirah? Baby house ini kan awal-awalnya itu diadakan untuk membantu para guru dan karyawan supaya mereka bisa bekerja dengan tenang, anaknya dijaga, dirawat, dan diberikan edukasi. Lama-lama rupanya berkembang, banyak yang tahu gitu ya, seperti apa sih anak-anak di baby house Atirah gitu. Sehingga lama-kelamaan sekarang justru prosentasenya yang paling banyak dari eksternal, dari para orang tua pekerja, yang ibu pekerja, dari berbagai instansi, mulai dari Pelindo, perbankan, statistik, yang kantornya dekat-dekat sini lah ya. Betul, yang kantornya dekat di sini. Mereka tahu program-program kami di mana anak-anak itu tidak hanya dijaga, tapi anak-anak tetap terjaga kebersihannya, anak-anak diberikan edukasi. Jadi mereka itu bukan dititip tapi sekolah. Ada program-program stimulasi-stimulasi yang kami berikan. Jadi guru-guru di baby house itu juga mesti punya kemampuan mengenali tahap-tahap perkembangan anak gitu. Anak usia 3 bulan sampai 6 bulan apa sih tahap perkembangan yang harus dia capai. Itu ada stimulasi-stimulasinya hingga usia ke-3. Bagaimana dengan ketakutan-ketakutan orang tua? Kadang kalau dibilang baby house ini kita ada pendampingan edukasi juga, langsung ada ketakutan, wah anak saya kan masih usianya segini, jangan sampai dia malah kayak merasa terbebani dengan stimulasi-stimulasi itu. Bagaimana penjelasannya dalam apa sih dalam pandangan sebagai pendidik di PAUD? Ini ketakutan-ketakutan ini wajar. Karena pada dasarnya orang tua itu banyak yang belum tahu ya. Ini hanya persepsi saja dari orang tua. Sementara memang pada usia dini itu otak anak itu sedang pesat-pesatnya berkembang.
Itu. Dan itu perlu distimulasi, baik melalui sensori motoriknya, bagaimana dia bisa memainkan peran dirinya, seperti itu semua distimulasi. Ketika di masa-masa itu terabaikan, maka akan muncul penyimpangan-penyimpangan di kehidupannya di kemudian hari. Contoh nih, misalnya ibu-ibu yang nggak mau susah nih, anak ini pakein popok aja terus gitu. Tapi di baby house itu yang di kelas toddler sudah mulai distimulasi untuk tidak pakai popok, untuk lepas popok. Tapi ibu kan khawatir, jangan-jangan nanti merepotkan dan sebagainya, kalau di luar bagaimana gitu. Padahal itu adalah stimulasi bagaimana anak nantinya tumbuh dengan sehat. Kalau tahu efeknya ngeri loh. Oh, terlalu lama ya Umi ya. Betul. Efeknya tahu nggak yang pertama? Untuk anak laki-laki itu perkembangan spermanya akan tidak bagus kualitasnya. Kebayang ya kalau orang nggak bagus mutu spermanya jadi seperti apa gitu. Yang kedua itu sebenarnya untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk kontrol diri, seperti itu. Di awal-awal memang agak susah, tapi kan untuk di atirah itu tidak boleh dimarahi kalau anak ngompol. Kalau di rumah mungkin orang nggak ngerti dimarahin ya. Kalau di atirah tidak. Paling gurunya dengan sabar. Oh, hari ini kamu lagi napas kontrol ya. Mari Umi bantu. Gitu. Terus nanti besok kita kasih tahu Umi ya kalau mau BAK seperti itu. Terus menurut dia akan terbiasa. Jadi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan seperti mungkin ada yang salah fokus kalau Umi ngobrol itu selalu SPOK dan itu memang yang dipraktekkan di betul ya Umi ya. Saya selalu lihat kalau anak-anak di sekolah tuh ya kalau ngobrol kalau nggak dia sebut nama ya aku, tapi semua itu terstruktur dan itu adalah proses untuk pewujudan jaminan mutu yang berbahasa ya. Berbahasa dengan baik dan benar. Nah itu dia. Jadi memang bahasanya Indonesia yang baku. Tadi kita biasanya terus sebutnya pipis, tapi di anak-anak TK itu kita kenal BAK buang air kecil. Jadi sederhana itu bahasa-bahasa yang mungkin kadang kita merasa tabu. Iya betul, kadang kayak nggak fokus ke situ, tapi dari hal-hal sederhana itu yang bisa mewujudkan nanti pembiasaan-pembiasaan baik untuk anak-anak kita. Karena seperti yang kita tahu bersama, usia-usia itu selalu disebut dengan golden age ya. Betul. Jadi di usia-usia itulah yang butuh pendampingan support untuk nanti bisa menghasilkan nih hal-hal yang baik untuk nantinya. Nah, Umi lanjut lagi nih, kalau tadi tentang metode pembelajaran ya. Kalau yang ada di TK, tadi kita udah selesai dari baby house yang dimana tetap ada edukasi-edukasi itu, tapi bentuk edukasinya seperti apa kalau yang di baby house Umi? Kalau di baby house itu mereka kan punya program ya, programnya sudah jelas. Ada acuan di mana di situ ada tahapan-tahapan perkembangan anak. Untuk stimulasi apa yang diberikan ya? Iya, misalnya usianya. Nih anak usia 3 bulan atau 4 bulan, dia harus bisa apa? Kalau dia harus bisa mengenali lingkungan, bagaimana caranya? Itu kan ada bagaimana apakah sensorinya berfungsi dengan baik, misalnya matanya, telinganya, itu ada alat-alat atau mainan-mainan yang digunakan oleh guru untuk menstimulasi itu. Ketika anak-anak nggak respon, harus tanda tanya ini kenapa ya betul. Tapi jangan takut, jangan sampai dibilangnya kalau metode pembelajaran selalu mengira hal itu akan membuat anak-anak cepat bosan dengan pembelajaran. Tapi kan prosesnya mereka tidak serumit kalau kita di sekolah ya Umi ya. Betul, semua pendekatannya tetap dengan cara bermain. Seperti yang tadi Umi sampaikan ya, prosesnya itu ada beberapa permainan yang bisa menstimulasi ya Om ya. Nah itu kalau untuk di baby house, bagaimana dengan di TK sendiri Om untuk metode pembelajarannya? Kalau di TK tidak beda jauh dengan baby house karena masih sama-sama di payungnya usia dini ya, pendidikan anak usia dini. Hanya beda levelnya lagi gitu ya. Jadi tingkat pemahamannya juga beda, perkembangan kognitifnya juga berbeda, motoriknya juga berbeda. Kalau misalnya nih anak baby house
diajar untuk ngangkat kepala gitu. Kalau anak TK kan pasti lain lagi, mungkin melompat 1 kaki, melompat 2 kaki, itu dari sisi motoriknya seperti itu. Jadi stimulasinya tetap dengan poin yang sama, tetapi dengan ada level up-nya Umi ya, sesuai tahap perkembangannya. Oke, Umi, kalau tadi kan dari segi pembelajaran, pastinya ada beberapa hal yang menunjang untuk membantu proses pembelajaran itu. Baik itu kalau untuk pembelajaran kan setahu saya sebutannya intrakurikuler. Kalau untuk kokurikuler itu kegiatan yang menunjang gitu ya pembelajaran itu. Kalau di TK sendiri kokurikuler itu ada apa aja Umi? Boleh? Ada beberapa sih kokurikuler di TK itu sebenarnya ada banyak sekali ya, banyak banget. Karena kan beda kelompok akan beda kegiatannya lagi Umi ya. Antara lain ada kegiatan di bulan Ramadan. Amale Ramadan, kemudian ada pembiasaan bersedekah. Oke Umi. Kemudian ada juga pengenalan perpustakaan. Itu jadi walaupun anak usia dini itu juga dikembangkan literasinya. Itu. Kemudian ada juga cooking class. Ini ada perayaan hari besar nasional dan keagamaan. Lalu ada juga namanya P5. Sekarang kan kurikulumnya udah kurikulum merdeka. Nah, bagaimana sih proses kurikulum merdeka di TK Umi? Apa yang membedakan gitu ya dengan kurikulum sebelumnya? Kalau kurikulum merdeka dan kurikulum sebelumnya, sebenarnya kalau boleh jujur nih, Atira itu sudah merdeka loh dari dulu. Masya Allah. Iya. Bentuknya dalam bentuk apa itu? Ya, ini hanya format ini aja sih sebenarnya. Kalau secara untuk pembelajarannya, bagaimana pengembangan pembelajaran ke anak-anak itu merdekanya sudah dari dulu. Hanya kalau dulu secara kurikulum dari pemerintah tuh givennya, kalau dulu kan pakai istilah kompetensi. Kalau sekarang pakai namanya capaian pembelajaran seperti itu. Ranahnya juga masih sama, bagaimana kognitif anak, bagaimana keterampilan, bagaimana afektifnya seperti itu. Dan itu sudah dilakukan oleh TK Islam Atira ya, dengan ada mungkin moving kelasnya mungkin ya Umi, sudah termasuk dengan itu ya, dengan sentra-sentranya bagaimana anak-anak itu tiap hari atau tiap minggu akan ada pembelajaran yang berbeda, jadi tidak cepat bosan dengan hal itu. Iya, betul. Umi, ini juga yang mungkin jadi pertanyaan ataupun yang bisa jadi mispersepsi. Kita kan dari usia, kalau untuk yang di TK sendiri ada kelompok bermain, TKA dan TKB, yang dimana biasanya kalau anak-anak dari kelompok bermain itu akan lanjut di TKA dan TKB. Ada yang mengatakan kayak gini, nggak kelamaan ya anak saya di sekolah, takutnya nanti dia bosan kalau 3 tahun adanya di TK. Bagaimana dengan hal itu? Iya. Kembali ke yang tadi itu hanya persepsi aja. Hanya persepsi saja. Karena mereka tidak tahu bahwa usia anak itu harus diisi dengan perkembangan yang sesuai dengan tahapnya. Kalau di antara itu masa golden age-nya itu ada yang tidak dilakukan, ada yang hilang, maka sudah pasti akan timbul masalah di kemudian. Contoh nih, anak-anak yang tidak dibiasakan dengan bertanggung jawab, besarnya pun juga akan seperti itu. Contoh nih, kita masuk ke ruangan, kalau anak-anak yang terbiasa di Atira, itu mereka akan naruh sepatu di rak, sandal di rak. Tapi orang lain itu yang merasa, notabene tidak perlu nih sekolah TK kelamaan gitu ya, dia masuk ruangan, lempar aja sandalnya, pulang sekolah lempar aja tasnya. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh anak-anak yang sekolah katakan lama ya. Padahal mereka melakukannya dengan enjoy. Cuma persepsi aja yang dibilangnya kayak bosan apa segala macam. Padahal kan nggak tahu di dalamnya itu tidak semenegangkan itu ya Umi ya. Dia anak-anak seperti kayak melakukan kegiatan sehari-hari aja ya Umi ya, dengan bermain bersama teman-temannya. Karena seperti yang kita tahu bersama, pembelajaran yang ada di TK itu disalurkannya melalui medianya melalui bermain. Iya, kalau orang dewasa itu bekerja. Tapi kalau anak-anak bekerjanya itu ya bermain. Itu bentuknya ya. Itulah makanya biasa ada anak-anak yang kalau baru awal datang dia nyari, nggak pengen ditinggalkan sama ibunya, pengen cepet-cepet jemput. Pas sudah lama malah minta untuk lama dijemput Iya, marah-marah kalau mau cepat jemput. Malah betah di sekolah. Karena bukan
pembelajaran yang membosankan ya. Acara Friends tapi lebih fokus untuk ke media bermainnya itu. Yang walaupun kalau kita lihatnya main, tapi ternyata hasil dari itu adalah bentuk ada unsur bagaimana mengisi perkembangan memang harus dicapai baik secara kognitif, afektif dan keterampilannya sendiri. Oke, Umi. Kalau untuk ekskul sendiri, Umi, ternyata kan kalau di TK Islam Atira itu anak-anak sudah ada momen mereka bisa pilih ekskul. Ada apa aja sih? Kalau di sini kan ada untuk beberapa ekskulnya ada menari, terus ada pencak silat, olah vokal, ada coding. Ini sih yang Mamirah bertanya, gimana anak kita itu ada ekskul coding, ada yang milih juga, Umi? Ada. Bagaimana sih bentuk untuk ekskul? Kalau yang lain kan kayaknya kita udah tahu ya, menari ya pasti bentuk seperti itu. Tapi yang ini yang Namira highlight adalah sesuatu yang agak jarang Namira dengar untuk anak TK gitu ya. Bagaimana bentuk ekskul coding di TK, Umi? Sebelum ke coding, Bu Nami, perlu ketahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu kan orang taunya kegiatan yang di luar sekolah kan gitu. Tetapi di dalamnya syarat dengan pembentukan karakter juga. Contoh, dari awal pemilihan minat ekskul itu mulai pembentukan karakter di mana anak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Sementara ketika mereka tidak sekolah, tidak dibiasakan untuk mengambil keputusan. Sementara itu kami ajarkan di sekolah gitu. Lalu ekskul itu menarik tentu buat anak-anak. Nah, yang orang coding ya, anak kecil coding gitu ya. Nah, anak-anak kan sekarang tidak bisa lepas dari gadget. Tetapi pasti konotasinya negatif kan kalau anak-anak masih usia dini sudah lengket banget dengan gadget. Sehingga Atira ini bermaksud untuk menyalurkan dengan cara positif gitu. Kenapa nggak dimanfaatkan aja gitu? Karena kan kita nggak bisa menahan mereka dari itu kan udah zamannya. Betul, kalau teknologi juga malah kalau nggak diikutin dia malah terbelakang. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Nah gitu. Jadi Atira berusaha memberikan wadah untuk itu. Jadi kami mencoba untuk mengadakan ekskul coding ini, dan ketika di akhir tahun itu ada kegiatan namanya apresiasi seni, di dalamnya mempresentasikan beberapa ekskul itu, Bu Nami, antaranya coding. Nah, di situ ditampilkanlah karya-karya anak-anak. Jadi anak-anak membuat karya, bukan menikmati aja. Bentuknya apa sih, Umi, kalau yang maksudnya kalau coding itu apa yang mereka lakukan? Anak-anak kan suka main game tuh. Nah, jadi di situ anak-anak bukan main game doang, dia membuat. Sampai di level itu ya, Umi ya? Iya, sampai di situ. Dan di acara itu pun kami berusaha untuk merefleksi ya, mengevaluasi dengan tentu minta testimoni dari orang tua. Seperti apa sih ketika mereka mengikuti kegiatan ekskul coding. Orang tua merasa senang dan bersyukur karena kesenangan anaknya tersalurkan, yang tadinya negatif tersalurkan menjadi hal-hal yang positif. Anak-anak yang mungkin tadinya hanya menikmati statis jadi dinamis karena dia harus berpikir, berimajinasi, aku harus ngapain, aku harus kasih apa ya, apa aku anukan di sini seperti itu. Jadi itu dia ya salah satu ekskul yang ada di TK sendiri. Dan untuk anak-anak, Umi, mereka apakah bisa memilih lebih dari satu untuk ekskul atau terbatas berapa, Umi? Kalau untuk TK ini anak-anak hanya dibatasi paling banyak 2. Maksimal 2 ya, tidak lebih dari itu, dengan pertimbangan jangan sampai itu juga bisa mengganggu manajemen waktunya dengan dia pembelajaran. Kapan sih waktu-waktu ekskul ini, Umi? Waktu ekskul ini dilakukan selesai jam pembelajaran dari mulai 1:30 sampai 1:30. Karena untuk masuk sekolahnya sendiri itu sama, untuk waktu masuk 7:30, tapi waktu pulang yang berbeda, Om ya? Waktu pulang kalau kelompok A itu jam 12:30. Tetapi untuk anak kelompok A yang ada jadwal ekskulnya, dia akan pulang juga 1:30. Pulangnya akan mundur 1 jam ya, Om ya? Tapi khusus kelompok B, karena dia akan persiapan ke SD, itu ketika anak-anak yang tidak ada jadwal ekskulnya, mereka akan diberikan stimulasi untuk literasinya, penguatan di literasinya.
sesuai dengan jaminan mutu, mampu membaca secara sederhana. Iya, dan jangan salah karena yang ada di luar itu anaknya dileskan sampai dia jenuh gitu. Kalau sampai di sekolah macam-macam lah ini, karena mereka sudah jenuh karena anak-anak di drill gitu kan. Jadi kalau di TK untuk membuat anak-anak bisa membaca sederhana itu bukan melalui proses drilling. Tapi gimana Umi? Iya, ada proses-proses bermain yang dilakukan. Kemudian selain dari penguatannya di luar itu, yang di jam eskul, di intra juga dikuatkan melalui jurnal, di kegiatan-kegiatan sentra atau jurnal pagi yang ada seperti itu. Untuk pendalamannya. Kalau untuk kelompok bermain sendiri pulangnya jam 11 ya Umi ya? Iya betul. Apa sih, banyak yang bertanya juga Umi, apa sih perbedaan kelompok bermain, TKA dan TKB? Apakah ada perbedaan signifikan dari tiap kelompok itu selain untuk usia anaknya? Iya, tentu usia anak itu menentukan ya. Untuk anak-anak usia kelompok bermain itu kan rentang konsentrasinya sangat rendah, ya, karena tipis ya. Sedangkan di aturan sendiri dari pemerintah bahwa untuk anak usia kelompok bermain itu jam belajar 360 menit per pekan. Untuk kelompok A dan B itu 900 menit. Udah ada aturannya. Iya, dia lebih tahan ya secara fisik gitu, untuk melanjutkan kegiatan bermainnya. Jadi memang untuk perbedaannya sendiri memang waktu ya Om ya. Tapi kalau dalam segi pembelajaran? Dalam segi pembelajaran sama, hanya penyampaiannya itu lingkupnya itu beda juga gitu, sesuai dengan tahap perkembangannya. Ada yang konkret, pra-operasional gitu-gitu kan. Sesuai ya, pokoknya disesuaikan dengan usianya yang pastinya. Betul. Karena ada beberapa hal yang akan disesuaikan untuk proses penyampaian itu sendiri. Iya. Nah, Umi, kalau ngomongin soal menunjang pembelajaran, pastinya fasilitas penting banget untuk menunjang pembelajaran itu dengan hal-hal yang tadi sudah Umi sampaikan. Betul. Beberapa metode itu. Fasilitas apa aja sih yang ada di TK Umi? Ya, fasilitas di TK itu khususnya untuk belajar ya, yang menunjang. Tentunya anak-anak karena butuh bermain, semua tuh pasti media itu untuk bermain ya, media permainan. Betul, ada media permainan di dalam kelas, ada mainan yang ada di luar kelas. Itu kita punya namanya playground ya. Dan kabar terbarunya nih, good newsnya nih, playground itu akan diganti dengan yang baru, tentu yang kekinian. Nanti akan ada yang terbaru ya. Tunggu saja, insya Allah di Desember. Jadi nanti yang masuk akan mulai merasakan gitu ya hal yang baru. Nah lanjut lagi nih. Untuk media yang di dalam kelas, ya selain yang difasilitasi atau pemenuhannya dilakukan oleh sekolah, oleh yayasan ya. Guru-guru punya kreativitas untuk meng-create sendiri media-media itu. Masih ingat kan ada AIP kan? Di Atira ada namanya AIP teman-teman. Itu salah satunya bagaimana membuat guru untuk melakukan inovasi, bagaimana membuat alat atau media yang bisa mendukung proses pembelajaran. Seperti itu. Oke, jadi seperti yang kita tahu bersama juga kalau untuk ruangan full AC dengan beberapa hal yang menunjang lagi itu permainan sesuai dengan sentranya masing-masing. Sentra balok udah banyak banget bentuk balok yang berbeda-beda Umi ya. Dan dulu kan ada peran besar, peran kecil masih ada Umi ya? Iya, masih ada. Jadi kalau untuk peran kecil itu yang bentuknya kayak gimana Umi? Ya, untuk main peran kecil dan main peran besar itu yang membedakan adalah proses bermainnya. Dengan medianya tentunya. Kalau untuk main peran besar itu anak-anak memerankan sebagai tokohnya. Oke, jadi kalau yang kecil itu yang biasa kayak kita yang kalau peran kecil menemukan media-media miniatur yang anak itu menjadi dalangnya. Oke, jadi sutradara. Iya, dia memainkan semua, dia sutradaranya. Tapi kalau main peran besar dia akan berbagi peran dengan orang lain. Dia jadi karakter lagi di situ masuk. Nah, itu dia. Kalau untuk mengenai jaminan mutu yang Al-Quran tadi nih, ini hampir lupa disampaikan. Kita kan ada KJDP ya, tahsin tahfiz. Bagaimana sih bentuk pendalaman untuk pembelajaran Al-Quran di TK sendiri Umi? Iya, untuk pembelajaran Al-Quran kita harus kembali membuka pikiran kita bahwa setiap anak itu punya tahap perkembangan dan kematangan yang berbeda-beda, meskipun usianya sama gitu ya. Jadi yang pasti anak-anak di Atira tidak dibelajarkan dengan tekanan.
Nah, awalnya kami akan melihat semua untuk di assessment semua anak gitu. Lalu dari assessment selama 1 bulan kita sudah bisa memetakan nih. Nah, ini ada di tahap mana, lalu dibuatlah pengelompokan sehingga anak-anak dilayani sesuai dengan tahap perkembangannya, capaiannya gitu. Bayangin Bu Nami, kalau anak yang masih rendah pemahamannya, kemudian digabung dengan anak yang begitu cepat, akan stres lah dan frustasi lah ini anak-anak yang masih sedikit pemahamannya. Untuk itu maka dilakukan pengelompokan, itu namanya pembelajaran diferensiasi ya. Oke, sesuai dengan kompetensinya masing-masing untuk nanti memudah. Betul, supaya guru kita layanannya tidak salah gitu. Betul. Karena ini manusia nih, bukan barang nih. Kalau treatmentnya salah bisa fatal gitu. Oke, dengan kita memakai metode UMI. Metode UMI yang dimana untuk jaminan mutunya ini tuntas jilid 3. Bagaimana untuk proses pembelajarannya UMI? Berapa kali dalam sepekan ataupun per hari? Terus untuk itunya juga apakah kan ini dihafalan dan juga ngajinya, tahsin dan tahfidnya. Bagaimana proses untuk apakah dia masuk dalam mata pelajaran atau kayak gimana Umi? Iya, kalau di TK itu namanya bukan mata pelajaran ya. Sorry, sentranya Umi ya. Iya, di TK itu kalau untuk pembelajaran tahsin, hafalan, kemudian tahfid itu hafalan, tahsin mengajinya. Memang kami siapkan waktu khusus gitu. Jadi anak-anak semua belajar itu gitu. Untuk tahsinnya sendiri itu pembelajarannya 1 jam. Sesuai kelompoknya. Tiap hari. 1 jam per hari ya, 60 menit per hari. Kalau tahfidnya 30 menit. Per hari. Tiap hari. Jadi anak terus berprogres seperti itu. Dan itu tahsinnya kan tadi targetnya Umi jilid 3. Ketika mereka sampai di kelompok B, kita akan munakosah. Itu ternyata ada yang lewat dari target banyak loh. Masya Allah. Iya, bahkan sampai Al-Quran. Karena bentuk pendampingan itu yang disesuaikan dengan kompetensinya masing-masing. Jadi nanti pada saat guru juga mengajarkan, nih levelnya sama untuk memudahkan nanti mencapai level up lagi. Anak yang cepat kita dorong tetap cepat, yang masih rendah atau pelan kita juga tetap dorong, kita layani bagaimana dia bisa berkembang gitu. Nah itu dia yang digarisbawahi adalah untuk porsi belajar mengajinya juga per hari udah ada 90 menit totalnya, 60 menit untuk tahsinnya, 30 menit untuk tahfiznya. Masya Allah. Itu dia mungkin Atira Friends, saya Bunda yang masih penasaran dengan bentuk pelayanan yang ada di TK Islam Atira Kajolalido. Umi, apakah ada hal lain lagi yang ingin disampaikan sama orang tua? Ini mengingat waktu ini udah lama kita ngobrolnya Umi ya. Iya, kerasa kalau ngomongin soal anak-anak memang kita selalu antusias ya, Umi. Betul. Nah, kalau untuk dari Umi sendiri gitu ya, kita akan kasih space Umi untuk bisa berikan informasi kepada orang tua. Kenapa sih harus memilih TK Islam Atira sebagai sekolah terbaik untuk Ananda? Ini informasi buat ibu-ibu yang di rumah, baik ibu yang muda maupun yang tua ya, seperti saya. Yang perlu diingat bahwa anak itu adalah investasi dunia akhirat. Kalau ada iklan caplang untuk anak jangan coba-coba gitu ya. Betul. Begitu juga untuk memilih sekolah anak itu mesti teliti dan cermat. Jangan coba-coba. Kalau salah bisa fatal. Karena ini berhubungan dengan kehidupan anak selanjutnya sampai ke masa depannya. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana penanaman karakter di TK. Yang tadi yang kita bicarakan seharian, ada orang tua yang merasa, anakku nanti bosan. Itu sangat-sangat tidak benar. Karena sesungguhnya anak-anak itu perkembangannya terutama anak usia dini harus terus terstimulasi dan terisi dengan perkembangan harus dia capai. Jika tidak, maka kekosongan itu akan diisi di masa berikutnya yang akan membuat istilahnya itu penyimpangan dalam bentuk perilaku gitu, tuntutan karena dulu nggak dapat gitu. Contohnya nih, misalnya ada biasa ibu-ibu begini nih Bu Nami, Bu anakku di kelompok B aja dong gitu, anakku udah pintar baca loh gitu. Tapi sebenarnya bukan itu poinnya, karena kebetulan saya sudah pengalaman nih, jadi saya share ke ibu-ibu ya supaya paham bahwa anak-anak itu
kalau kita bilang bosan tuh mindset kita sih sebenarnya. Anak-anak yang tidak melalui masa perkembangannya sesuai tahapnya, maka hal yang hilang itu akan ditutup sampai besar. Contoh anak-anak itu yang tadinya tidak diajarkan tanggung jawab sampai besarnya, tanggung jawab itu akan tidak ada. Termasuk kemandiriannya. Itu akan terus dia tuntut masa mainnya yang hilang. 1 tahun tadi akan dihilang. Jadi biasa kita heran, ini sudah gede, udah ada nanya kok main-main ya gitu. Aneh kan jadinya ya. Nah, pasti kita sebagai orang tua masa tidak nyaman gitu ya. Dan ini mungkin yang perlu juga orang tua pahami. Makanya jangan salah, hati-hati memilih sekolah untuk anaknya. Itu aja, jangan lupa ya di tanggal 1 Desember. Nah itu dia. TK Islam Atira. Jadi untuk yang ingin merasakan experience anaknya bersekolah di TK Islam Atira, juga nanti kita akan ada open house, ataupun yang pengen trial boleh langsung calling aja di kontak call center ataupun Center of Information Officer Sekolah Islam Atira. Tentunya terima kasih Umi sudah membersamai saya di Atira Talks gitu ya. Semoga apa yang kita obrolkan tadi bisa bermanfaat untuk Atira Friends yang cari referensi tentang TK ya. TK Islam sama baby house jangan lupa. Dan baby house, Masya Allah. Jadi itu aja, thank you banget udah mantengin kita. Dari tadi udah ngobrol, alhamdulillah semoga hal itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ayah bunda di rumah Atira Friends yang mungkin masih penasaran tentang pendidikan usia dini. Untuk yang ingin tanya lebih lanjut, boleh langsung aja ya, mungkin datang ke sekolah ataupun cek di Instagram kita di @sekolahatira. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf bila mungkin ada hal yang kurang berkenan sepanjang ngobrol yang kita tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.